Tampaknya kita baru saja melakukan putaran balik yang tajam dari daftar motor murah yang menyenangkan menuju sisi gelap dunia otomotif. Semua analisis memang bicara tentang tenaga kuda dan akselerasi, tapi jarang yang berani mengungkap kebenaran brutal tentang tingkat kelangsungan hidup. Bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa motor dirancang, baik karena kesalahan desain maupun kelalaian, untuk mempertaruhkan nyawa pengendaranya sendiri? Ini bukan sekadar drama. Ada mesin-mesin dengan angka kematian yang begitu tinggi, sehingga mereka dijuluki sebagai pembuat janda. Kita bicara tentang rekayasa yang mematikan, sasis yang bengkok, dan rem yang hanya berfungsi sebagai dekorasi. Berikut adalah 13 motor yang seharusnya menyertakan asuransi jiwa dalam paket penjualannya. Dan nomor 1, akan membuat darah Anda membeku. Kita mulai. Nomor 13, Maico Enduro E685. Jika motor jalan raya tampak berbahaya bagi Anda, tunggulah sampai Anda mengenal monster lumpur ini. Maico Enduro 685 bukanlah sebuah motor, melainkan rudal darat ke darat dengan setang. Kita bicara tentang mesin silinder tunggal 2 tak berkapasitas 684 cm3. Ya, Anda tidak salah baca. Sebuah mesin 2 tak hampir 700 cm3. Dan agar Anda mendapat gambaran, mesin ini menghasilkan 82 tenaga kuda dengan bobot hanya 101 kg. Rasio tenaga keberatnya begitu tidak masuk akal, sehingga motor ini berperilaku seperti roket saat Anda membuka gas. Penyaluran tenaganya liar, tanpa kompromi. Ada lonjakan tenaga yang sangat sempit yang berubah dari tidak terjadi apa-apa menjadi mengirim Anda langsung ke langit tanpa peringatan sebelumnya. Jika Anda tidak siap, Willy, angkat ban depan, akan terjadi mau tidak mau. Namun yang paling mengerikan dari Maico bukanlah cara ia melaju, melainkan cara menyalakannya. Untuk menghidupkan monster ini, Anda harus menendang pedal starter dengan kekuatan dan presisi setara seorang penjinak bom. Kompresinya begitu brutal, sehingga tendangan balik, kickback, pedalnya melegenda. Ada kasus terdokumentasi tentang pengendara yang kakinya patah secara harfiah karena mencoba menyalakan Maico tanpa sepatu bot yang memadai. Pedal akan menghantam balik dengan kekuatan palu besar, dan jika kaki Anda berada di tempat yang salah, selamat tinggal tulang kering. Begitu menyala, lonjakan tenaga yang sangat sempit membuat hanya pengendara paling berpengalaman yang bisa menguasainya. Anda berkendara tenang di putaran rendah, dan tiba-tiba mesin meledak-ledak dan roda depan mulai mencakar langit sementara Anda berjuang untuk tidak jatuh terjungkal. Maico Enduro 685 bukan sekadar motor, itu adalah ujian api. Anda melampauinya atau ia akan melahap Anda. Nomor 12, seri Harley Davidson Dyna, Death Wobble. Sejak 1991, keluarga Dyna dari Harley Davidson telah menyeret masalah yang begitu serius hingga memiliki nama sendiri, osilasi maut, atau sebagaimana mereka menyebutnya di Amerika Serikat, Death Wobble. Bayangkan adegannya, Anda melaju di jalan tol dengan kecepatan sekitar 110 km per jam, tenang, menikmati raungan mesin, dan tiba-tiba, tanpa peringatan, ban belakang mulai menari dari sisi ke sisi. Setang mulai bergetar hebat secara keras. Ini bukan kehilangan kendali secara bertahap. Ini adalah gempa bumi mekanis yang membuat Anda ketakutan dalam hitungan sepersekian detik. Asal masalahnya terletak pada cara unik Harley memasang mesinnya. Berbeda dengan produsen lain yang mengaitkan lengan ayun langsung ke sasis, Harley memutuskan untuk menambatkan lengan ayun Dyna ke transmisi itu sendiri. Seluruh rangkaian mesin dan transmisi mengapung di atas dudukan karet, yang memungkinkan gerakan berlebih yang diperkuat oleh getaran mesin V-twin. Hasilnya adalah ketidakstabilan kronis yang bisa muncul kapan saja. Pada 2006, Harley mendesain ulang sasisnya, menambah bobot secara signifikan untuk mencoba mengendalikan masalah tersebut. Namun itu hampir tidak membantu. Para pemilik yang muak hidup dalam ketakutan mulai mengembangkan solusi mereka sendiri. Ban khusus, penguat garpu depan, hingga peredam kemudi aftermarket. Pada 2005, sebuah perusahaan eksternal menciptakan penstabil khusus untuk Dyna, yaitu True Track yang terkenal, yang dirancang khusus untuk menghilangkan osilasi tersebut. Kenyataan bahwa sebuah perusahaan swasta harus memutar otak untuk memperbaiki cacat pabrik memberi Anda gambaran betapa seriusnya masalah ini. Jawaban dari Harley adalah yang biasa, menyalahkan pengendara atau kurangnya perawatan. Perusahaan telah membela diri di pengadilan dalam puluhan kasus terkait Death Wobble, terkadang menggugat balik para pemilik yang mengeluh.
Sikap defensif ini menunjukkan bahwa mengakui kegagalan desain sistemik akan membuka pintu bagi tuntutan ganti rugi jutaan dolar. Sementara itu, Dina terus menari. Nomor 11, Honda CX500 Turbo. Tahun 80-an, perang turbo sedang berada di puncaknya dan Honda tidak mau ketinggalan. Pada 1982, pabrikan dari Tokyo ini memutuskan untuk menunjukkan superioritas teknologi mereka kepada dunia melalui CEX500 Turbo. Sebuah motor yang tampak datang dari masa depan dengan injeksi elektronik pertama yang dikendalikan komputer dalam sejarah merek tersebut. Masalahnya adalah, masa depan terkadang sangat buruk. Basisnya adalah mesin V-twin dari CX500, sebuah penggerak yang sudah rumit dari sananya. Dengan menambahkan turbo dan seluruh perangkat elektronik terkait, Honda menciptakan monster dalam hal perawatan. Ketika statornya rusak, dan itu sering terjadi, Anda tidak bisa begitu saja menggantinya seperti pada motor biasa. Anda harus membongkar seluruh mesin dan membelah bak mesin. Hal yang sama berlaku untuk segel oli, segel pendingin, hingga penegang rantai keteng. Perawatan dasar memerlukan operasi bedah besar. Namun, bahkan ketika semuanya berfungsi, CEX500 Turbo memiliki masalah bawaan. Turbo lag yang sangat besar. Penyaluran tenaganya tidak terduga. Saat mesin dingin, motor ini tidak bisa dikendalikan selama menit-menit pertama, tersendat-sendat dan mengancam akan mati di setiap lampu merah. Mencoba masuk ke tengah lalu lintas dengan CEX500 Turbo adalah sebuah game Russian roulette. Anda membuka gas, tidak terjadi apa-apa. Dan tiba-tiba seluruh tenaga datang dengan tendangan di bokong yang bisa melemparkan Anda ke jalur berlawanan. Setangnya terasa empuk, tidak presisi, dan rem depan cakram tunggalnya adalah lelucon konyol untuk potensi kecepatan yang disembunyikan motor ini. Honda melihat kekacauan ini, menggantinya setahun kemudian dengan seri 650 Turbo, tetapi kerusakan reputasinya sudah terjadi. Hanya sekitar 5.000 unit yang sempat diproduksi sebelum Honda menyerah. CEX500 Turbo kini menjadi barang koleksi, tetapi di masanya, ia adalah peringatan bahwa teknologi yang salah diterapkan bisa mematikan. Nomor 10, Kawasaki GP-Z 750 Turbo. Jika eksperimen Honda adalah sebuah bencana, maka eksperimen Kawasaki adalah sebuah deklarasi niat membunuh. GP-Z 750 Turbo yang diproduksi antara 1984 dan 1985 membawa turbolag ke tingkat teror psikologis. Para pengendara yang mencobanya menggambarkan penyaluran tenaga seperti hantaman palu besar yang tiba-tiba di tengah tikungan, mampu menjatuhkan pengendara manapun meski memiliki refleks manusiawi. Saat mesin dingin, motor ini benar-benar tidak bisa dikendarai selama beberapa kilometer pertama. Ia tersendat, seolah tercekik, dan memiliki putaran stasioner yang tidak stabil, sehingga membuat Anda takut akan nyawa Anda di setiap lampu merah. Banyak unit yang keluar dari pabrik dengan campuran bahan bakar yang sangat miskin, sehingga tidak bisa menjaga putaran stasioner tetap stabil, menyebabkan mesin mati mendadak saat Anda mencoba mulai bergerak dari posisi diam. Bayangkan mencoba masuk ke jalan tol dengan lalu lintas padat sementara motor Anda ragu-ragu setiap kali gas dibuka. GP-Z 750 Turbo menciptakan jeda waktu mematikan di mana tidak terjadi apa-apa, diikuti oleh ledakan tenaga yang bisa mengangkat roda depan tanpa Anda rencanakan. Di sebuah tikungan, lonjakan tenaga itu adalah hukuman mati. Industri asuransi yang tidak bodoh mulai mencatat hal ini. State Farm dan perusahaan lain menciptakan daftar hitam motor yang mereka tolak untuk diasuransikan, dan semua motor turbo ada di daftar itu. Turbo menjadi sinonim untuk terlalu cepat, terlalu berbahaya. GP-Z 750 Turbo hanya bertahan 2 tahun dalam produksi. Kombinasi kegagalan teknis, perawatan yang mustahil, dan tekanan dari perusahaan asuransi membunuh penggunaan turbo bawaan pabrik pada motor selama beberapa dekade. Nomor 9. Suzuki GSX-R 1100 1989K. Suzuki GSX-R 1100 dari akhir tahun 80-an memiliki kepribadian ganda. Di satu sisi, ia adalah ikon tenaga. Di sisi lain, ia adalah peti mati di atas roda. Kita bicara tentang model tahun 1989K secara spesifik.
156 tenaga kuda murni dimasukkan ke dalam sasis yang sudah kedaluarsa sebelum keluar dari pabrik. Masalahnya adalah keputusan Suzuki untuk menggunakan desain sasis double cradle lama yang tidak mampu menangani torsi yang dihasilkan oleh mesin raksasa tersebut. Motor ini melintir seperti ular, menyebabkan osilasi frekuensi rendah setiap kali Anda menekan rem dengan kuat. Geometri kemudinya berantakan, dan suspensinya tampak dipasang hanya sebagai pelengkap administratif. GES XR 1100 menjadi senjata favorit para berandal jalanan, tetapi ketenaran itu dibayar dengan harga darah. Pada 1989, pembalap Suzuki, Phil Mellor, tewas saat berkompetisi dengan GS XR 1000K di TT Isle of Man. Dalam balapan yang sama, Jamie Whitham juga mengalami kecelakaan hebat. Kecelakaan-kecelakaan tersebut begitu parah sehingga pihak otoritas melarang penggunaan motor besar di ajang TT selama beberapa tahun. Sebuah larangan sementara di balapan paling berbahaya di dunia. Pikirkan itu. Orang-orang yang memahami motor lebih baik dari siapapun, yakni penyelenggara balapan, memutuskan bahwa motor-motor besar ini terlalu berbahaya bahkan bagi mereka. Itu adalah sebuah vonis, dan masalahnya tidak berhenti di situ. Model-model GSXR selanjutnya harus ditarik kembali, recall, karena adanya retakan pada sasis di bawah beban ekstrim. Pertarungan antara tenaga dan integritas struktural adalah pertempuran yang tampaknya membuat Suzuki kalah saat itu. Nomor 8, Brooks Superior SS100. Kita sampai pada sebuah nama yang terdengar seperti legenda. Brooks Superior SS100 yang diperkenalkan pada 1924 adalah Rolls-Royce bagi sepeda motor. Sebuah keajaiban rekayasa pada masanya, memang. Namun, ia juga merepresentasikan batas absolut dari apa yang bisa dilakukan oleh teknologi tahun 20-an. Dan batas-batas itu bisa membunuh Anda dengan senyuman di wajah. Jurnalis Hunter S. Thompson menangkapnya dengan sempurna ketika ia menulis tentang mesin-mesin berkecepatan tinggi pada masa itu. Jika Anda mengendarai Black Shadow pada kecepatan maksimum untuk beberapa saat, hampir bisa dipastikan Anda akan mati. Itu bukan hiperbola, itu adalah fakta. Kecepatan murni jauh melampaui kemampuan sasis dan rem. SS100, menurut kritikus modern yang telah mencobanya, memiliki perilaku yang mengerikan saat Anda memacu batasnya. Rem tromolnya, meskipun telah dimodifikasi untuk membuang panas, tetap menjadi sebuah mimpi buruk. Motor ini menjadi tidak stabil dan meliuk-liuk saat Anda merebahkannya di tikungan cepat di atas aspal yang tidak rata. Contoh paling terkenal dari bahayanya adalah kematian T.E. Lawrence atau Lawrence of Arabia pada 1935. Lawrence mengalami kecelakaan dengan SS100 miliknya saat menghindari dua anak laki-laki bersepeda. Ia meninggal akibat cedera kepala, namun kematiannya membawa konsekuensi yang tak terduga dan revolusioner. Ahli bedah saraf yang menanganinya, Hugh Kearns, mulai meneliti cedera tengkorak pada pengendara motor. Penelitiannya berujung pada adopsi massal dan akhirnya kewajiban penggunaan helm. Sebuah motor yang berbahaya dengan akhir yang tragis menjadi katalis bagi salah satu kemajuan keselamatan terpenting dalam sejarah sepeda motor. Nomor 7, Harley-Davidson V-Rod. Ketika Harley-Davidson bersekutu dengan Porsche untuk menciptakan V-Rod, mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa membangun sebuah cruiser modern dan cepat. Dan mereka berhasil. Namun modernitas membawa serta bahaya tersembunyi yang tak butuh waktu lama untuk muncul ke permukaan. Yang paling serius menyerang model-model dengan ABS yang diproduksi antara 2008 hingga 2011. Minyak rem DOT 4 bersifat higroskopis, yang berarti ia menyerap air dari atmosfer. Jika tidak dikuras secara ketat setiap 2 tahun, mengikuti buku panduan secara harfiah, minyak tersebut bisa mengental dan membentuk endapan pada katup kontrol ABS. Ketika ini terjadi, katup tersebut akan macet dan rem akan berhenti berfungsi. Tanpa peringatan, tanpa lampu indikator di panel, Anda berkendara dengan tenang, menekan tuas rem, dan tidak terjadi apa-apa. Desainnya begitu bergantung pada perawatan yang sangat teliti sehingga sedikit saja kelalaian akan mengubah rem menjadi sekadar pajangan. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. V-Rod juga menderita death wobble khas Harley yang terkenal. Osilasi liar yang muncul di jalan tol tanpa peringatan sebelumnya. Dan di pengadilan, keadaan menjadi lebih buruk.
Sebuah tuntutan sebesar 287 juta dolar diajukan terhadap Harley Davidson setelah kecelakaan fatal yang disebabkan oleh kegagalan kontrol traksi. Sistem tersebut mengaktifkan rem belakang secara salah karena sinyal kecepatan roda yang keliru. Yang terburuk adalah bahwa ini merupakan masalah yang sudah diketahui, lengkap dengan prosedur recall, dan pemiliknya telah diyakinkan di dealer bahwa masalah tersebut sudah teratasi. Ternyata belum, dan seseorang harus tewas karenanya. Nomor 6, Yamaha V-Max asli. Yamaha V-Max tahun 1985 adalah representasi dari segala sesuatu di tahun 80-an. Kelebihan, tenaga, dan estetika yang mengintimidasi. Namun, ia juga merupakan contoh buku teks tentang bagaimana seharusnya tidak membangun sebuah motor. Mesin V 4.200 cm3 miliknya adalah seekor monster, namun sasisnya tampak seperti diambil dari sebuah sepeda. Mereka yang mencobanya menggambarkannya sebagai raja jalan lurus yang tak terkalahkan, namun menjadi bencana begitu sampai di tikungan pertama. Ia mendapat julukan seperti muscle cruiser atau pencabut lengan, dan itu bukan tanpa alasan. V-Max melesat seperti roket di jalan lurus, tetapi begitu aspal mulai berkelok, ia berperilaku seperti monyet mabuk dengan motor pinjaman. Pengendara berpengalaman akan merencanakan rute mereka dengan menghindari tikungan sebisa mungkin. Namun masalah paling serius adalah remnya. Rem tersebut sangat tidak memadai, sehingga para pemiliknya sering bercanda bahwa motor ini melaju 2 kali lebih cepat daripada kemampuannya untuk berhenti. Dan itu bukan candaan. Memiliki mesin dengan akselerasi brutal tanpa bisa menghentikannya adalah vonis mati yang menunggu untuk terjadi. Selain itu, V-Max mengumpulkan banyak recall serius. Model tahun 1985 menderita kegagalan pada bantalan roda depan yang bisa membuat Anda kehilangan kendali. Model 2009 memiliki masalah kelistrikan yang membuat mesin tertahan di 3000 putaran saat Anda melepas gas. Bayangkan mencoba berhenti di lampu merah dengan mesin yang menggerung seolah Anda sedang menunggu garis start balapan dragster. Dan model-model hingga 2011 harus ditarik kembali karena kegagalan pada pompa oli yang menyebabkan mesin mati mendadak. V-Max adalah otot murni tanpa otak. Nomor 5, Suzuki TM 400 Cyclone. Jika ada motor yang pantas menyandang gelar paling berbahaya yang pernah dibuat, itu adalah Suzuki TM 400 Cyclone. Diproduksi antara 1971 hingga 1974, motor ini meraih reputasi sebagai penghancur tulang. Masalah bermula pada pengapian elektroniknya yang bekerja seperti saklar maut. Hingga 4000 putaran, motor ini jinak, hampir lembut. Namun, begitu Anda melewati ambang batas itu, titik pengapian melompat seketika tanpa transisi, dan monster di dalamnya terlepas. Rasanya seolah seseorang menendang Anda dari belakang saat Anda berusaha keras memegang setang. Sasisnya pun sangat buruk, terlalu ringan, dibuat dengan buruk, dan tidak mampu menahan tenaga yang dilepaskan mesin. Para pengendara bercerita bahwa bagian belakang bergerak begitu liar hingga mereka bisa melihatnya dengan sudut mata, sementara motor tampak seperti ikan yang melompat keluar dari air di jalan lurus yang bergelombang. Namun yang terburuk adalah Cyclone berbahaya, bahkan saat mesinnya mati. Kompresinya begitu tinggi sehingga menyalakannya dengan tendangan memerlukan kekuatan super. Tendangan balik pedalnya mematahkan tulang kering tanpa ampun. Ada puluhan kesaksian pengendara yang mengalami patah tulang hanya karena mencoba menyalakan Cyclone. Reputasi motor ini menjadi begitu beracun, sehingga hampir mustahil menemukan pemilik yang tidak pernah mengalami kecelakaan parah atau cedera karenanya. Suzuki terus memproduksinya selama bertahun-tahun meskipun tahu masalahnya, namun akhirnya orang-orang berhenti membelinya. Ketika kabar yang beredar adalah bahwa kaki Anda akan patah hanya karena menyalakan motor, produk itu sudah mati. Nomor 4, Kawasaki Hut 1500 Match 3. Kita sampai pada salah satu janda hitam yang sesungguhnya. Kawasaki H1500 Match 3 diproduksi antara 1969 hingga 1975, memiliki beberapa julukan yang mengerikan. Si 3 silinder yang membunuh atau pembuat janda. Mesin 3 silinder 2 tak berkapasitas 500 cm3 miliknya menghasilkan 60 tenaga kuda, tetapi menyalurkannya dengan cara yang paling buruk. Distribusi bobotnya berantakan,
dengan hampir 60% beban berada di roda belakang. Ini membuat motor berperilaku seperti bandul di tikungan, dengan bagian depan yang melayang dan bagian belakang yang menari-nari. Penyaluran tenaganya khas mesin 2 tak, seperti saklar. Ketika lonjakan tenaga datang di tengah tikungan, kecelakaan hampir pasti terjadi. Sasisnya ringkih, terbuat dari pipa baja tipis yang melintir di bawah tekanan. Rem tromol pada model-model awal hanyalah sebuah hiasan. Dan sebagai pelengkap, H1 terkenal dengan tank slappers, osilasi kemudi liar yang muncul saat berakselerasi di tikungan cepat. Perusahaan asuransi mulai menaikkan premi untuk Kawasaki 3 silinder ini secara drastis, yang langsung memukul angka penjualan. H1 bertahan hingga 1975, tetapi legenda hitamnya tetap hidup. Ia adalah yang pertama membuktikan bahwa tenaga tanpa kendali bukanlah kebebasan, melainkan hukuman. Nomor 3, Suzuki TL1000S. Tahun 1997, Suzuki meluncurkan TL1000S dengan niat menciptakan superbike yang terinspirasi teknologi Formula 1. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa inovasi tersebut hampir membunuh pelanggan mereka. TL1000S menjadi terkenal karena perilakunya yang tidak terduga dan kecenderungannya mengalami osilasi kemudi. Akar masalahnya adalah peredam kemudi rotasi yang terinspirasi V1 yang diletakkan terlalu dekat dengan knalpot. Dalam berkendara agresif, oli di dalam peredam tersebut menjadi terlalu panas dan kehilangan fungsinya. Hasilnya adalah kemudi yang kehilangan redaman yang, pada kecepatan tinggi, dapat memicu osilasi maut tanpa peringatan. Motor menjadi tidak stabil, kasar, dan mustahil dikendalikan. Penyaluran tenaganya pun tidak membantu. Mesin V-twin-nya memiliki karakter yang tidak rata yang, dikombinasikan dengan ketidakstabilan sasis, membuat TL1000S menjadi permainan Russian roulette di atas roda. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi. Suzuki terpaksa melakukan recall global untuk memasang peredam kemudi konvensional pada semua unit. Namun, kerusakan reputasi sudah terjadi. Perasaan di kalangan pengendara sudah jelas. Tidak boleh ada motor yang membutuhkan perbaikan eksternal, hanya agar Anda tidak celaka. TL1000S menjadi contoh buku teks tentang bagaimana inovasi yang tidak diuji dengan baik dapat membawa konsekuensi fatal. Nomor 2, Kawasaki Hatch 2750. Di puncak podium para janda hitam, inilah motor yang memulai segalanya. Kawasaki H2750 tahun 1972, versi orisinal. Motor pertama yang meraih gelar Widowmaker dengan usahanya sendiri. Mesin 750 cm3 2 tak, 3 silinder dan 74 tenaga kuda yang mampu mencapai 200 km per jam. Sebuah angka yang luar biasa gila pada masanya. Namun, hal yang mengerikan bukanlah kecepatannya saja, melainkan bagaimana cara mencapai kecepatan tersebut. Remnya berasal dari zaman batu, sebuah cakram depan tunggal yang bahkan sulit menahan inersia sebuah sepeda. Menghentikan H2 adalah sebuah latihan iman dan kekuatan manusia super. Penyaluran tenaganya adalah mimpi buruk terburuk bagi seorang pengendara. Seperti semua mesin 2 tak, ketika lonjakan tenaga itu datang, ia menghantam seperti pukulan palu besar. Tanpa kehalusan, tanpa peringatan. Sebuah hantaman kering yang mengangkat roda depan dan membiarkan pengendara berpegangan pada setang sambil berdoa agar jalurnya tetap benar. Sasisnya, yang fleksibel dan salah konsep, melintir pada kecepatan tinggi, memicu osilasi, dan membuat motor kehilangan seluruh ketenangannya di tikungan cepat. Kombinasinya sangat mematikan, terlalu banyak tenaga, rem yang tidak memadai, dan sasis yang tidak sepadan. H2 hanya bertahan selama 4 tahun, hingga 1975. Undang-undang anti polusi dan krisis minyak membunuhnya, tetapi semangatnya sebagai motor yang membuktikan bahwa kelebihan tanpa kendali adalah sebuah vonis, tetap hidup dalam setiap daftar bahaya di atas roda 2. Nomor 1, MV Agusta F 4750 seri pertama. Dan kita sampai pada tambahan yang layak berada di posisi teratas, MV Agusta F 4750, terutama seri pertama, seri Oro, dari akhir tahun 90-an. Sebuah motor yang secantik penampilannya namun juga sangat pengkhianat.
Dibangun di sekitar mesin 4 silinder yang merupakan permata mekanis sejati, F4 menjanjikan impian Italia yang menjadi kenyataan. Namun impian itu, bagi banyak orang, berubah menjadi mimpi buruk. Sasisnya, sebuah double beam dengan kekakuan ekstrim, tidak memaafkan kesalahan sedikit pun. Setiap keraguan, setiap koreksi mendadak, dan motor ini akan menghukum Anda tanpa ampun. Penyaluran tenaganya sangat ganas, tetapi yang terburuk adalah perilakunya di tikungan tajam. F4 memiliki kecenderungan untuk menutup jalur secara tiba-tiba jika pengendara tidak membawa kecepatan yang tepat, menyebabkan ketakutan yang luar biasa. Selain itu, model-model awal kekurangan kontrol elektronik yang kita anggap biasa saat ini. Hanya ada pengendara sendirian menghadapi bahaya, dengan mesin yang di tangan yang tidak berpengalaman akan berubah menjadi proyektil tanpa kendali. Kecelakaan dari para pemilik pemula yang terpikat oleh keindahan motor ini namun tidak mampu menjinakkannya, mulai menumpuk. F4 tidak memiliki cacat pabrik spesifik seperti TL1000S, tetapi keseluruhannya begitu radikal sehingga menuntut tingkat pengalaman dari pengendara yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan hal itu, dalam dunia motor juga merupakan sebuah cacat desain. MV Agusta F4 membuktikan bahwa keindahan juga bisa membunuh, dan bahwa garis antara karya seni dan peti mati di atas roda jauh lebih tipis dari yang terlihat.